pripun? Selamat pagi, pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Akibat perahu bocor, 2 pemancing tewas tenggelam di Laut Mutun, Pesawaran. Banjir bandang susulan di 2 kecamatan di Tanggamus merobohkan 3 rumah. Tiga ekor sapi kurban di Lampung Tengah yang lepas saat akan disembelih terpaksa dilumpuhkan dengan cara ditembak oleh polisi. Dua pemancing tewas tenggelam di Laut Mutun, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Kedua korban bernama Wisnu, 35 tahun, dan Kristianto, 30 tahun. Keduanya warga Kemiling, Bandar Lampung. Pencarian jenazah berlangsung sekitar selama 5 jam oleh Basarnas dan tim gabungan serta nelayan. Jenazah ditemukan sekitar 1 km dari lokasi mereka tenggelam. Kejadian bermula saat perahu yang dinaiki 4 pemancing bocor dan tenggelam di Laut Mutun. 2 pemancing selamat setelah berhasil berenang ke pantai dan 2 rekannya tenggelam. Perkembangan hasil operasi SAR terhadap 2 orang nelayan yang hilang saat memancing di Pesawaran. Untuk data korban, Wisnu, laki-laki 35 tahun dan Titis 30 tahun ditemukan oleh nelayan bersama tim SAR gabungan pada pukul 13.11 waktu Indonesia bagian Barat. Pihak keluarga menolak kedua jenazah diautopsi di rumah sakit. Petugas kemudian langsung membawa jenazah Wisnu dan Kristianto ke rumah duka. Petugas Basarnas mengimbau warga yang gemar memancing di laut tidak abai menggunakan jaket pelampung supaya musibah serupa tidak terjadi. Arsadi Saputra melaporkan dari Pesawaran. Seorang pria lansia tewas tertabrak kereta api di kawasan Jalan Kamboja, Kelurahan Kebon Jahe, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung, Minggu pagi. Polisi dan warga membantu mengevakuasi korban dan membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Lampung. Identitas korban belum diketahui. Polisi tidak menemukan tanda pengenal dan warga juga tidak mengenal korban. Menurut saksi mata, korban yang diperkirakan berusia 65 tahun itu sempat bertanya kepada warga kapan kereta api melintas. Setelah kereta melintas, warga menemukan tubuh pria paruh baya itu sudah tergeletak dengan luka berat. Tiga orang, tapi bertanya kereta itu jam berapa aja lewat. Jadi ada warga yang bertanya menjawab, ya mungkin bisa sejam sekali atau sering, nggak tentu katanya. Tapi warga korban tuh sadar gitu, bukan orang yang dia kata bukan orang waras lah ya. Komunikasi warga saya. Lansia, kira-kira umurnya 65 tahun lah. Jadi itu OTK, orang tanpa identitas. Kebetulan kereta ini dari arah Panjang, Babaranjang. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Apakah ada unsur kesengajaan atau murni kecelakaan? Polisi masih mencari data dan alamat korban yang belum diketahui namanya itu. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Di Waiburdai, Pukon Tanjungan. Ya, saat ini ya,
Banjir bandang disertai longsor susulan kembali menerjang beberapa desa di Kecamatan Semaka dan Pematang Sawah, Tanggamus, Sabtu dini hari. Jalan dan rumah terendam air bercampur lumpur dari bukit yang longsor saat hujan. Bencana terparah terjadi di Desa Tanjungan, Kecamatan Pematang Sawah. Jalan antar desa nyaris putus akibat tertimbun lumpur setebal lebih dari 10 cm. Sementara terdapat belasan rumah rusak akibat terendam banjir. Banjir susulan ini terjadi karena intensitas hujan di daerah ini masih tinggi. Banjir akibat luapan dari sungai ataupun dari muara yang ada di sekitar rumah ini. Ini terendam banjir dengan ketinggian banjir sekitar 80 cm sampai 1 meter. Dan saat ini belum ada laporan adanya korban jiwa. Banjir bandang di Kecamatan Semaka dan Pematang Sawah, Tanggamus berawal saat bertepatan pada Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah Kamis pagi. Banjir bandang memporak-porandakan 5 desa diantaranya Serikaton, Waikerap, Sedayu, Sukajaya, dan Tanjungan. Bencana tidak merenggut korban jiwa. Hingga Minggu siang, sebagian lumpur yang menimbun permukiman belum seluruhnya bisa disingkirkan. Tentara, polisi, dan pihak Pemkab Tanggamus terus bekerja keras membantu para korban. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Banjir bandang di 2 kecamatan di Kabupaten Tanggamus merobohkan 3 rumah. 1 rumah roboh berada di Desa Serikaton, Kecamatan Semaka, dan 2 lagi di Desa Tanjungan, Kecamatan Pematang Sawah. Rumah yang roboh itu berada di lereng bukit daerah ini. Menurut pemiliknya, rumah mereka roboh akibat diterjang banjir bandang disertai tanah longsor dari bukit. Warga telah memperkirakan akan terjadi bencana. Sebelum rumahnya roboh, mereka sempat menyelamatkan barang berharga serta anggota keluarga. Pelan-pelan longsornya itu. Terus? Saya lari. Saya keluar itu, habis itu saya nunggu di luar. Tahu-tahu? Rumahnya roboh. Tapi ininya udah dikeluarin separuh, yang separuhnya hanyut. Ya ini apa? Semalam itu kan ada hujan nggak berhenti, 1 jam. Terus menyusul lagi nggak berhenti, terus begitu ini apa, ada kayu-kayu itu yang malang, jadi air nggak bisa turun, langsung naik semua, meluber jadinya, terus naik ini pinggir-pinggirnya ini. Dampaknya. Berapa rumah ini Pak yang terdampak? Yang terdampak 3 rumah. Punya siapa aja? Punya Pak Ponidi, punya Mas Paiman, punya Mas Giono. Pemilik rumah yang roboh akibat banjir bandang telah mendapatkan bantuan uang yang masing-masing sebesar 20 juta rupiah per orang. Bantuan diberikan oleh Bupati Tanggamus, Dewi Handayani. Warga yang kehilangan tempat tinggal kini mengungsi di musola dan rumah keluarganya yang tidak terkena banjir. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus.